menyambut Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama supaya acara pada hari ini dapat lancar dan mendapatkan berkah. Acara ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Aul dari kelas 10 dan saya Ilyas dari kelas 10. Kami berdua akan membantu acara pada hari ini. Baik, pertama saya akan membacakan susunan agenda kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita laksanakan tadi. Yang kedua adalah tuntunan Al-Quran dan tilawah. Yang ketiga ada sambutan dari ibu kepala sekolah. Yang keempat ada storytelling. Yang kelima ada salawat. Yang keenam ada paparan dari Ustadz Jejen. Lalu ada penutup dan terakhir ada makan malam bersama. Baik, supaya acaranya berkalian aja, mari kita mendengar lantunan Al-Quran oleh Rido dari kelas 11 dan dari tilawah oleh Maryam dari kelas 11. Karena Rido dan Maryam, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'minil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum
الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, bagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dan pembeda antara benar dan salah. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada yang belum itu, maka berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dilewati pada hari-hari. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas pertolongan yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat bertolong. Sadaqallahul azim. Allah yang Maha dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Nida dan Kak Maria.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Al-Kautsar School, Ibu Ayu Marti Winsarti. Kepada Ibu Ayu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang mengeja? Kenalan lagi dong. Kan karena mau bulan Ramadan. Ya, sore ini kita tarhib Ramadan. Apa arti tarhib Ramadan? Ada tahu nggak? Menyambut dengan gembira bulan Ramadan. Jadi kita hari ini memang harus tersenyum dengan lebar ya, karena bulan Ramadan akan datang. Ada 3 hal yang menyenangkan bagi ibu saat seumur kalian pada saat mau datang bulan Ramadan. Gak ada dulu di sekolah-sekolah menyambut bulan Ramadan seperti ini ya, yang mengalir aja. Tapi yang menyenangkan pertama, suasana belajar di sekolah jadi lebih tenang. Anak-anak jahil karena kelaparan pada diam. Betul kan? Anteng kelasnya. Anak-anak yang senang belajar, wah sangat senang. 1. 2. Orang-orang yang mau ujian, doanya kenceng banget. Dan menerima loh bulan Ramadan gitu. Jadi kalau kakak-kakak kelas yang akan UTBK, berdoalah banyak-banyak. Karena deket banget ya, setelah Ramadan kalian UTBK. Yang SNBP mungkin sudah jadi ya, Ramadan ini mungkin sudah ada perencanaan. Ya berdoa yang kencang. 2. 3, akan ada buka bersama dan tarawih bareng. Gitu. Jadi kalau zaman dulu kita diberikan tugas untuk tarawih berkeliling, kemudian mencatat ceramah dari para ustadz. Kemudian setelah mencatat, kita harus minta tanda tangan ustadznya. Nah, kalau dari situ rame tuh, cuk gitu, kenalan sama cowok ganteng tiba-tiba, gitu kan. Jadi bulan Ramadan itu sangat menyenangkan. Betul nggak ibu-ibu yang di sana? Jadi banyak hal yang menyenangkan. Itu aja. Kalau dari kacamata SMA kan simpel banget ya, anak-anak SMA tuh. Oh iya, yang nggak luput juga adalah selalu pulang lebih cepat kalau bulan Ramadan itu. Bahkan kalau dulu itu sekolah jam 12 siang, kita akan pulang jam 11. Kalau pulangnya jam 1, tapi jarang kita pulang jam 1 siang ya. Jadi rata-rata kita pulang jam 12 siang, jadi kita jam 11 sudah nyampe rumah. Jadi duhur dari rumah, bisa tidur panjang tuh sampai buka puasa baru bangun. Kan gitu kan? Kalian gitu kan? Masih begitu kan? Atau belajar pulang sekolah? Wih, belajar kata Iban. Soalnya dia mau ujian, saya tahu. Kalau enggak akan. Dia pasti tidur sampai buka. Benar nggak? Karena sekarang kepaksa aja dia mau UTBK. Gitu, mau nggak mau. Jadi memang betul ya, secara lahiriah bulan Ramadan itu sangat menyenangkan, sangat dinanti-nantikan. Kalau secara pemaknaan agama, pastinya menyenangkan sekali. Bulan dimana kita bisa beribadah dengan sangat baik, itu ya bulan Ramadan ya. Karena nggak ada gangguan-gangguan tuh, puasanya tenang. Coba kalau puasa Senin Kamis, teman-teman makan kita kelaparan, ngeselin, ya kan? Kalau bulan Ramadan semuanya puasa. Jadi banyak hal indah yang kita bisa rayakan di bulan Ramadan. Banyak hal yang seharusnya kita tunggu-tunggu di bulan Ramadan ini. Termasuk pengampunan dosanya, termasuk pengabulan doanya. Jadi banyak hal yang kita nantikan. Nanti kita bisa eksplor banyak ya dari Pak Jejen. Jam berapa Ustaz Jejen? Setengah 5. Jam 5. Hampir jam 5. Oke. Gitu. Jadi bagi ibu, kalian sebagai siswa harus gembira dan harus sangat merayakan ya datangnya bulan Ramadan ini. Kalau kita yang sudah tua-tua,
kita betul-betul berdoa itu, takutnya nggak punya umur nanti tahun depan untuk bulan Ramadan. Tapi emang kalian bisa jaminan kalau tahun depan ketemu lagi bulan Ramadan? Bisa nggak kira-kira? Enggak kan? Jadi ya sama aja ya, penantiannya akan sama. Mau yang sudah berusia di atas 50 seperti ibu, atau kalian yang masih umur belasan tahun, penantiannya akan sama. Karena kita nggak pernah tahu apakah nanti tahun depan kita masih mendapati bulan Ramadan atau tidak. Jadi ya baik-baiklah, sambutlah dengan baik bulan Ramadan ini, karena kita punya bulan yang benar-benar penuh berkah. Kalian yang nilainya masih rata-rata bawah, doa yang banyak. Siapa tahu Allah balikin nilainya kan. 39 jadi 93. 66 nggak bisa dibalik, 66 juga. Semoga sih 39 jadi 93 ya. Amin. Ya, itu saja sebentar dari Ibu. Jadi semoga kalian waktu kita belajar cuman nggak banyak ya di bulan Ramadan. Kalau nggak salah hanya 2 minggu. 2 minggu dalam keadaan puasa harusnya menghasilkan nilai-nilai terbaik. Kalian kalau nggak salah ASAT juga di bulan Ramadan ini. ASA, oh enggak, ASAJ, bagi anak kelas 12 saja, ASAJ. Tapi biasanya kan kalau Ramadan banyak berkahnya ya, semoga bagus-bagus ASAJ. Amin. Kita doakan bersama nanti kakak-kakak kelas 12. Amin. Oke, begitu saja sambutan dari saya. Selamat mendengarkan ceramah dari Ustadz Jajen. Pastinya itu akan banyak memberikan ilmu baru, informasi baru untuk anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Ayu atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan storytelling yang akan dibacakan oleh kami dari kelas 11 dan Hail dari kelas 10. Kepada Kak Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah nggak penasaran kira-kira keimanan sahabat-sahabat pada saat awal Islam muncul itu tuh seperti apa ya? Karena nih coba kalian bayangin mereka itu tuh mengalami siksaan yang bertubi-tubi, dari kerabatnya dibunuh sampai dijemur segala macam lah. Nah puncaknya tuh Nabi tuh menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Tentu saja proses berhijrah ini tidak mudah bagi kaum muslim sekalian. Banyak tantangan yang dihadapi oleh mereka. Nah, kenapa sih si musyrikin Quraisy itu gak mau gitu kaum muslimin hijrah ke Madinah gitu? Nah, tentu saja mereka tuh takut kalau nanti di Madinah Nabi Muhammad akan membangun pasukan yang bisa cukup kuat untuk menyerang Makkah dan mengambil alihnya. Yang tentu saja kita semua tahu kalau itu akhirnya kejadian. Nah, dalam prosesnya itu tuh ada banyak sahabat yang ditangkap, kemudian ditahan atau disiksa. Ada juga sahabat yang gini, oke, lu boleh pergi, tapi anak istri lu tinggal sini, gak boleh ikut hijrah, gitu. Ada juga yang dia udah kaya nih, dia mulai dari nol, dia datang ke Mekah miskin, dia kaya, akhirnya pergi dari Mekah, tapi sama musyrikin Quraisy hartanya dirampas semua, cuma nyisain bekal sama baju. Tapi mereka semua tetap tuh semangat buat hijrah. Bisa bayangin kan seberapa kuat itu keimanan mereka. Nah, akhirnya tuh kan karena mereka pas hijrah hartanya dirampas-rampasin, akhirnya Nabi Muhammad membuat sebuah pasukan kecil untuk menghadap dan mengambil kembali harta-harta kaum muslimin yang dirampas saat hijrah. Nah, tapi mereka tuh
sayangnya nggak sempet gitu untuk menghadapnya karena kafilah dagang dari Mekah itu mengambil jalan memutar yang tidak umum dari biasanya. Tapi lagi kaum musyrikin Mekah sudah terlanjur mendengar kabar kalau kafilah dagangnya itu akan dirampas oleh kaum muslimin. Marah dong, nggak terima. Harta gua kok berani lu ambil gitu. Nah, maka Abu Jahal selaku pemuka utama Quraisy itu mengumpulkan pasukannya dan bertolak dari Mekah dengan angkuh gitu untuk menghajar kaum muslimin yang berani-beraninya untuk mengganggu pasukan kafilah dagang mereka. Sampai di sana ketemu tuh sama kafilah dari Mekah. Meskipun pasukan Quraisy ini udah dibilang kafilahnya udah aman, mereka masih tuh kesel. Mereka gak bakal balik sebelum pasukan muslim itu hancur gitu. Nah, meskipun itu bulan Ramadan dan pasukan muslim itu cuma berkisar 300 orang, mereka akhirnya tuh akhirnya terpaksa berperang dengan kaum musyrikin Quraisy. Beruntung mereka mendapatkan kabar kalau akan diserang, jadi mereka akan siap itu untuk bertahan dari serangannya. Mereka mengumpulkan air di satu tempat dan kemudian menutup tempat-tempat air yang lainnya agar kaum musyrikin Quraisy itu tuh kehabisan air dan kehausan gitu. Nah, akhirnya terjadilah pertemuan antara dua pasukan ini. Perang dimulai dengan tradisi tanding 1 lawan 1 antar jagoan. Nah, ada 3 tuh jagoan dari kaum musyrikin Quraisy dan ada 3 juga dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin ada Hamzah bin Abdul Muthalib sama Ali bin Abu Thalib dan Ubaidah. Hamzah dan Ali berhasil menumbangkan lawan mereka dengan cepat. Nah, tapi Ubaidah ini tuh berdarah-darah sebelum menumbangkan lawannya dan dia tuh syahid gak lama setelahnya. Nah, meskipun kalah tanding pasukannya, si Abu Jahal ini tuh masih aja sesumpah gitu dengan 1000 pasukannya nih, pasti menang ini lawan 300 pasukan muslim, cuma kecil doang kan ya. Nah, langsung tuh itu 3 jagoan masih di depan, sementara tuh pasukan muslim masih di belakang. Langsung diserang. Melihat itu kaum muslimin langsung dong ke depan juga untuk memberikan dukungan ke jagoan-jagoannya. Jadi gak imbang kan, 1 lawan 1-nya. Nah, tapi tuh yang menarik di perang Badar ini tuh mereka tuh harus melawan kerabat-kerabat sendiri. Coba kalian bayangin, kalian disuruh berperang melawan bapak kalian gitu, harus membunuh bapak kalian. Itu tuh yang kejadian sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tuh terpaksa membunuh bapaknya yang ingin membunuh dia. Ya bayangin aja, ayah ingin ngebunuh anaknya sendiri gitu loh. Nah, tapi tetap saja tuh tidak ada keraguan yang besar gitu di antara sahabat-sahabat untuk membunuh kerabat mereka sendiri gitu. Karena ya kerabat mereka sendiri juga mau membunuh mereka gitu ya. Perang ini tuh terjadi banyak mukjizat di dunia. Salah satunya yang paling terkenal adalah turunnya malaikat dari langit yang diutus untuk membantu kaum muslimin. Malaikat-malaikat ini tuh membantu secara aktif melawan kaum musyrikin Quraisy. Mereka juga membantu menangkap tawanan-tawanan dari kaum musyrikin Quraisy. Salah satu kesaksian dari sahabat dan tawanan itu mengatakan kalau malaikat ini tuh gagah, berbadan besar, dan kudanya tuh juga menjulang gitu. Jadi kayak prajurit yang gagah dan hebat banget gitu. Terus ada juga gimana ya,
Nabi Muhammad tuh melemparkan segenggam pasir ke arah pasukan musyrikin Quraisy, dan pasir itu lalu menjadi sebuah badai pasir gitu yang membutakan lawan-lawannya. Dan Allah juga menurunkan rasa kantuk di antara pasukan-pasukan Quraisy gitu. Jadi mereka tuh perang tapi ngantuk gitu. Bayangin aja kan ya, gimana itu jadinya. Nah, akhirnya tuh atas izin Allah, pasukan Muslim akhirnya berhasil meraih kemenangan besar terhadap musyrikin Quraisy. Di perang ini tuh banyak sekali pemuka Quraisy yang terbunuh, termasuk Abu Jahal sebagai pemuka utama Quraisy. Nah, selesai perang tuh Rasulullah mendatangi kuburan musyrikin Quraisy yang tewas dan mengatakan, apakah hal yang dijanjikan Tuhanmu itu nyata? Sesungguhnya aku mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku itu nyata. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda berbicara kepada orang mati? Lalu Rasulullah membahas, sesungguhnya aku bisa mendengar apa yang tidak kalian dengar. Nah, sekembalinya tuh pasukan musyrikin ke Makkah dengan menelan kekalahan pahit atas pasukan kecil Muslim, mereka disambut dengan tangisan akan besarnya korban yang dialami. Terlebih lagi tuh kabar atas tewasnya pemuka mereka semakin memantik api kebencian mereka. Semuanya bersumpah untuk membalaskan kematian kerabat-kerabat mereka yang mati di Badar, dan akan membalasnya berkali-kali lipat, lebih pedih lagi. Salah satu sumpahnya, Abu Sufyan itu bersumpah untuk tidak menyentuh wanita dan minyak wangi sebelum berhasil membalaskan kekalahan di Badar. Nah, sementara itu di Madinah, pasukan yang kembali itu disambut dengan sukacita. Mereka tuh memenangkan pertempuran pertamanya dengan gemilang. Harta rampasan yang diperoleh lalu dibagikan secara adil dan merata. Pertempuran ini juga semakin menguatkan keimanan kaum muslimin dan menunjukkan betapa golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang besar atas izin Allah. Nah, kira-kira begitu kisah dari saya akan perang Badar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri saya lagi. Nama saya Fahira Syafiah dari kelas 2. Dan pada sore yang sejuk ini, izinkan saya membacakan sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Judulnya berbunyi Sholat di Tengah Panah. Pada suatu malam yang sangat sunyi di tengah padang pasir, ketika angin berhembus pelan dan bintang-bintang bertaburan di atas Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang beristirahat setelah perjalanan yang panjang dan penuh waspadaan. Tubuh mereka lelah, mata-mata mereka mulai terpenjam. Dan pada malam itu, Rasulullah SAW meminta beberapa sahabatnya untuk berjaga. Di antara sahabat yang berjaga, ada seorang sahabat yang ia dikenal karena hatinya yang begitu lembut dan saking dekatnya dengan Al-Quran. Dia adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Ketika sebagian sahabat merebahkan tubuh mereka di atas pasir, Abbad berdiri sendiri. Malam itu begitu tenang, begitu sepi, seolah seluruh alam sedang berhenti sejenak untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kemudian ia melirik ke arah sahabatnya yang sedang tertidur, memastikan keadaannya tetap tenang. Kemudian ia berwudu dengan perlahan, penuh ketenangan, dan setiap basuhan air seakan membersihkan bukan hanya anggota tubuhnya, tapi juga kegelisahan di hatinya. Setelah itu ia berdiri menghadap kiblat, tegak, khusyuk, dan memulai sholatnya. Apakah kalian tahu? Ia membaca ayat Al-Quran dengan suara yang begitu lirih, sehingga tiada manusia bisa mendengarnya. Namun suara bacaannya itu begitu jelas di sisi Allah. Setiap ayat yang ia bacakan, ia resapi maknanya tentang janji Allah, tentang perjumpaan seorang hamba dengan Rabb-nya. Hatinya tenggelam dalam bacaan itu, seakan dunia di sekelilingnya menghilang begitu saja. Baginya, malam itu bukanlah lagi sebuah malam perdagangan, namun ia adalah sebuah malam perjumpaan. Namun dari kegelapan sana, ada sepasang mata yang sedang mengintainya. Seorang musuh melihat sosok yang berdiri diam dalam kegelapan. Dan musuh itu tahu bahwa itulah sang penjaga. Kemudian ia menarik anak panahnya dan melepaskannya. Anak panah itu melesat dan menancap di tubuh Abbad. Dan tentu saja tubuhnya tersentak, rasa sakit menjalar. Apakah kalian bisa membayangkan ketika kalian sholat dan tiba-tiba ada sebuah anak panah menancap dalam tubuh kalian? Apakah kalian bisa membayangkan betapa sakitnya itu? Apa yang akan kalian lakukan di kondisi seperti itu? Kebanyakan kita akan berlari, akan berhenti sholat. Namun Abbad, dia tidak berhenti sama sekali. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Dia tetap membaca ayat Al-Quran. Dan dengan satu tangannya, ia mencabut anak panah itu dari tubuhnya. Darah kembali mengalir lebih deras, membasahi pakaiannya dan pasir di sekitarnya. Namun musuhnya tetap melanjutkan ayat Al-Quran. Tentu saja musuh itu terkejut. Dia tidak menyangka kalau misalnya orang yang dia panahi masih tetap berdiri. Tapi musuh itu tidak akan menyerah. Dia tetap melepaskan dua anak panah selanjutnya, dan dua-duanya tetap menancap dalam tubuhnya. Tapi Abbad masih tetap berdiri dengan sisa tenaga yang dia punya. Dia tetap menyempurnakan sholatnya. Dan setelah sholatnya selesai, ia pun akhirnya berjalan tertatih-tatih menuju ke dekatnya. Ketika sahabat itu bangun dan melihat kondisi Abbad, sahabatnya terkejut bukan main. Tubuh Abbad penuh dengan luka, darah membasahi pakaian dan pasir di sekitarnya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Subhanallah Abbad, kenapa engkau tidak bangunkanku sejak anak panah pertama menancap di tubuhmu?" Dan apakah kalian tahu apa yang Abbad lakukan? Ia hanya menatap sahabatnya dan tersenyum dengan begitu lemah, namun begitu damai. Kemudian ia berkata, "Aku sedang membaca ayat Al-Quran yang sangat aku cintai, dan aku tidak memutusnya. Demi Allah, seandainya Rasulullah SAW tidak memintaku untuk berjaga pada malam
Niscaya aku akan terus sholat hingga ruh ini tercabut tadi. Malam kembali sunyi, angin kembali berhembus pelan. Namun bumi telah menyaksikan satu pelajaran besar tentang makna sholat. Sholat bukan hanya sekedar gerakan. Sholat bukan sekedar kewajiban yang ditunaikan agar gugur sholat, agar gugur dosa. Sholat adalah perjumpaan. Sholat adalah saat seorang hamba berdiri di hadapan Rohnya dengan hati yang cinta. Rasa sakit tidak mengalahkan abad karena cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Dan sejak malam itu, kisah Aban bin Bishr radhiyallahu anhu menjadi saksi bahwa ketika sholat benar-benar hidup dalam hati, dunia dan segala isinya menjadi kecil. Bahkan rasa sakit pun kalah oleh manisnya berdiri di hadapan Allah SWT. Yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Hael dan Abi atas penampilannya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sholawat. Untuk semuanya dipersilakan untuk ikut bersolawat, dan untuk tim sholawat waktu dan tempat dipersilakan. Mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad.
faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Sallu ala Nabi Muhammad
Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan sholawatnya. Semoga dengan bersolawat dapat menjadi berkah bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu kita semua akan mendengarkan paparan mengenai Tarhib Ramadan. Baik, paparan pada sore hari ini disampaikan oleh Ustaz Rijan. Beliau akan memaparkan mengenai mana yang lebih penting, saum atau puasa. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustaz Jajen, waktu dan tempat kami persilakan. Pakai ini, Ibu. Oh, double. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa zayyanahu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Segala puji milik Allah pada sore hari ini. Allah berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara Tarhib Ramadan. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi dengan ibu bapak guru, bisa bersilaturahmi dengan adik-adik, anak-anakku, siswa-siswi SMA Al-Kausar. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang turut mengikuti ajarannya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak guru yang saya hormati, mohon izin sore hari ini karena panitia mengundang saya jauh-jauh dari gunung. Alhamdulillah
Mudah-mudahan tidak mengurangi kehusuan atau kehikmatan acara pada sore hari ini. Dari panitia, temanya terkait dengan saum. Tetapi kenyataannya biasanya yang saum itu karena mempertahankan saumnya, terkadang suruh makan sebelum subuh, namanya apa? Makan sahur. Karena sahurnya kekenyangan, habis makan sahur belum sholat subuh, tidurlah. Bangun-bangun jam 2. Jadi kelewat apa tuh? Sekolah. Sekolahnya kelewat. Subuhnya kelewat. Kemudian asar keburu lemas, tidur lagi. Tiba-tiba beduk maghrib, makanlah sekenyangnya. Saking kekenyangan mau sholat juga berat. Nanti aja satuin sama isya. Ketiduran, bangun-bangun subuh lagi. Wah, siapa tuh? Akhirnya diskusi saya dengan panitia, kalau gitu walaupun sekarang menyambut bulan Ramadan, temanya antara sholat dan saum. Tadi disampaikan begitu ya? Atau antara puasa dan saum tadi? Puasa dan saum. Perasaan saya dengar, kok jadi puasa dan saum? Antara sholat dan saum. Gitu ya. Nah, karena judulnya itu, ada kuis dulu buat 2 orang. Dapat hadiah nih kalau bisa jawab. Sebelum ada kuis, tapi berdiri dulu semuanya. Boleh berdiri? Oke, berdiri semuanya. Soalnya yang tadi di depan berdiri ya, Qiyamul Lail tadi semuanya berdiri, bagus. Udah berdiri semua. Karena judulnya tadi antara puasa dan sholat, Bapak ngasih pertanyaan 2. Menurut adik-adik, anak-anakku sekalian, penting mana antara sholat dan saum? Ibu guru mah nggak usah berdiri. Oke? Pertanyaannya, penting mana antara sholat dan saum? Yang menurut pentingnya sholat berarti tetap berdiri. Oke? Yang menurut adik-adik, anak-anakku semuanya lebih penting sholat, tetap berdiri. Nah, yang menurut adik-adik penting saum, silahkan tahiyat, duduk tahiyat. Yang masih bingung, nggak mau tahiyat, nggak mau berdiri, silahkan ruku. Oke, dalam hitungan 3, silahkan pilih pilihannya antara berdiri, ruku atau tahiyat. 1, 2, 3. Wah, nggak ada yang sujud ya? Nggak ada yang tahiyat? Tidak ada, semua berdiri. Berarti teu haroyongan puasa ieu mah. Siap puasa tidak? Oh, nah teu aya nu calik. Nggak ada yang duduk? Oke, sepakat semuanya berdiri? Masya Allah. Nah, kuisnya ada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang bisa jawab kalau sekarang pilihannya sholat, apa dalilnya? Yang tahu kenapa penting sholat dibandingkan saum, silahkan ke depan. 1 perempuan, 1 laki-laki. Mana yang berani? 1, 2, 3. Mana? Ayo maju. Ya, hadiahnya Quran saku. Hadiahnya Quran saku. Ayo. Berani bertindak, berani bertanggung jawab. Kalian bertindak memilih salat lebih penting. Ayo berdiri ke depan. 1 orang, 2, udah. Ayo ke depan dua-duanya. Ke depan dua-duanya. Ayo, mana yang ngacung? Sini. Ayo Neng, sini. Sini.
Tadi duduk apa berdiri? Berdiri. Oh berdiri. Jadi pilih apa? Sholat. Sholat lebih penting. Dalilnya? Saya lupa soal dalilnya. Ya. Tapi Kurang lebih. yang ngomong kayak gini. Yang pertama kali satu sholat. Terus? Ya itu. Oh iya itu. Iya boleh. Tepuk tangan. Pilih. Mau yang mana? Oke. Silahkan. Satu orang lagi. Mana? Oh iya. Sini. Boleh? Nggak boleh sama ya? Ya Pak. Ini Pak, kalau dari Mas saya lupa di mana, cuman kalau salah juga gini Pak. Ya. Di rukun Islam Banyak amat. itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah, kalau misalnya sholatnya aja belum benar, Roboh lah. roboh semua, jadi puasanya tuh kayak gak bakal ngaruh gitu kalau saya belum benar. Jadi kalau menurut saya lebih utama sholat gitu. Yes. Jika kita sholat sudah benar, nanti insya Allah puasa mah gampang lah di Allah. Masya Allah. Mudah gitu. Iya. Oke. Tepuk tangan. Boleh. Selamat ya. Silakan duduk dulu. Silakan duduk lagi. Nah, gitu dong. Anak Alka pemberani. Ya. Apalagi kalau bisa menyebutkan. Tadi menurut, lupa namanya siapa tadi ya? Kenapa pilih sholat? Katanya ada dalil, tapi lupa lagi. Bapak kasih tahu. Dalilnya tuh gini. Awwaludina bukan. Awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-sholat. Hadis ya. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama yang dihisab kelak di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baru ditanya yang lain. Kalau sholatnya jelek, selesailah. Maka disebutkan di hadis yang lain, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya. Nah, yang tadi yang kedua itu begitu. Sholat itu pondasinya dulu di bawah. Nah, kalau sholatnya benar, puasanya benar. Tapi kalau puasanya benar, sholatnya nggak benar. Nu tadi, sholat subuhna lewat, sholat duhur lewat, asar leles, maghrib kekenyangan, isya ketiduran, subuh tidur lagi. Jadi puasanya puasa, tapi tidak sholat. Boleh nggak begitu? Daripada sholat puasa. Ya, ada yang tidak sholat, tidak puasa. Dan ngapain puasa juga kalau nggak sholat mah nggak ada nilainya. Mending enggak dua-duanya. Ada yang gitu? Ada yang gitu. Tadi ada yang ruku nggak? Berarti yang ruku yang begitu. Puasa nggak penting, sholat juga nggak penting. Ada yang ruku tadi? Nggak ada? Oke, semuanya sholat ya? Oke, bukan berarti besok datangnya bulan Ramadan itu tidak penting. Bukan tidak penting, tetapi jangan melupakan karena puasa Ramadan itu identiknya dengan puasa, malu kalau nggak puasa. Biarin nggak sholat mah nggak malu, udah nggak ada yang tahuin. Bisi ada yang begitu. Semuanya ada yang ngerti bahasa Sunda atau harus Indonesia? Ada yang ngerti bahasa Sunda, Cung? Nggak ngerti bahasa Sunda? 1, 2, 3, 4, 5, banyak nih. Iya. Nanti tanya temennya apa tadi gitu. Ya. Nah, baik. Adik-adikku, anak-anakku semuanya. Sekali lagi, insya Allah kalau tidak bergeser puasa hari berdasarkan kalender hari Kamis. Kalau ada hilal, ada perbedaan, boleh jadi ada yang di hari Jumat. Rabu, kalau Jumat nanti ininya bulannya di 31, nggak ada bulan Islam 31. Kalau tidak Kamis berarti Rabu. Kata Rasulullah SAW, paling tidak kalau datang bulan Ramadan, paling tidak tunjukkan bahwa kita bahagia. Barang siapa yang datang Ramadan bahagia, maka dia akan bahagia. Tunjukkan kalau kalian bahagia. Ada yang sampai hari ini belum bahagia, acungkan tangan. Saya kasih hadiah.
Saya kasih hadiah lagi. Siapa yang hari ini belum bahagia, mau seminggu lagi puasa? Acungkan tangannya, saya kasih hadiah. Nggak ada? Hah? Nggak ada? Semuanya sudah bahagia? Sudah bahagia? Boleh tunjukkan dengan tepuk satu. Tepuk satu. Nah. Tepuk satu. Nah, gitu. Tepuk dua. Nah, ciri bahagia tepuk-tepuk, Bu. Nanti sambil nyanyi. Tepuk tiga. Jangan rusuh teuing atuh. Nah, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oh, sudah kompak. Satu lagi bibirnya belum kompak. Kalau tepuk satu, katakan setelahnya yes. Tepuk satu. Tepuk dulu. Yes. Tepuk satu. Tepuk dua tambah oke. Tepuk dua. Tepuk dua. Oke-nya kurang semangat. Oke. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk tiga. Ah, pintar. Semangat kan? Sampai subuh ini? Sampai jam berapa Bu Guru? 5:30. Oke. Kita lanjutkan, nih materinya ada. Biar fokus. Bisa dibagi. Kalau nggak kebagian, 1/2. Puterin langsung ke sana. Oke, sambil melihat catatannya, kita hari ini sambil menunggu Ramadan tiba, kita persiapkan diri kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan baik. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Rasulullah terjadi kepada diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin hadduhu min siyamihi ilal ju'i wal atash." Kata Rasulullah, banyak nanti orang yang kuat puasa dari subuh sampai maghrib. Kata Rasulullah, banyak. Tapi dari puasanya itu hadduhu min siyamihi ilal ju'i wal atash. Dia hanya akan mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Berarti dia tidak dapat pahala. Nah, maka dari itu kita semua anak-anak Al-Kausar, mari berpuasa dengan baik agar puasanya sah dan diterima. Ada dua ya. Ada dua ibadah termasuk puasa. Satu harus sah, dua harus diterima. Jangan sah aja, harus istilahnya makbul. Ibadah kita itu makbul, diterima oleh Allah. Termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk sedekah, termasuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, semuanya harus makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum diterima itu harus sah. Sah itu apa? Benar sesuai aturan. Puasanya benar sesuai aturan, kemudian dia tidak melakukan hal yang merusak puasa seperti gibah, apalagi berbohong. Itu tidak batal puasanya, tapi membuat pahala puasanya tidak ada. Kalaupun tidak ada, kalaupun ada berkurang nilainya. Makanya kita harus berjuang sebaik mungkin agar ibadah kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Oke, hari ini kita fokus ke salat. Ada di Al-Quran dulu. Ada di Al-Quran? Boleh dibacakan nomor 1. Dalil tentang salat, kewajiban salat. Ada yang bisa bacakan? Ada lagi mic-nya? Nah, ayo, siapa yang baca? Pendek. Ayo, berani anak Alkama, nggak usah disuruh-suruh. Ayo. 1, 2, 3. Nomor 1.
Ayat Al-Quran nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah, satu pendek kan? Oke. Satu dulu. Adik-adik, biasanya ini yang melanggar ayat ini ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang sholat subuh masih jam 7, Cung? Nggak ada. Nggak ada. Cung yang jam 8 atau? Hah? Oke, kalau nggak ada, ke sholat isya. Siapa yang sholat isya jam 12 malam? Angkat tangan. 1. Yang sholat isya jam 12 malam. Nah, ini yang suka dilalaikan. Waktu sholat sudah ada, di HP juga sudah bisa dideringkan jam berapa adzan. Di masjid-masjid ada toa berdering. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Suara saya. Iya, suara saya yang sedang azan. Kalau dengar itu, berarti itu bukan ringtone, tapi suara azan. Azan itu panggilan untuk? Kenapa masih suka tidur lagi? Godaan. Apa lagi? Tunduh. Apa lagi? Hah? Lila teuing nu adana. Ya, silakan cari alasan. Supaya tidak cari alasan, ayo perempuan, ayat yang kedua baca. Mana mic-nya tadi? Kasih perempuan. Ayo siapa aja nggak apa-apa. Silakan, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bagi yang suka sholatnya tidak menarik, sholatnya tidak menjadi kebutuhan, sholatnya tidak menjadi prioritas, ingat ayat itu. Sholat itu untuk mengingat Allah. Berarti kalau tidak sholat, tidak ingat Allah. Tidak ingat siapa? Allah. Siapa tuh Allah? Berarti kalau lupa sama Tuhannya, kenapa sih pada di atas ada siapa? Penceramahnya 2? Oh, ada saingan. Oke, kembali ke sini. Apa tadi? Salat itu untuk mengingat Allah. Kalaupun ibu bapak guru di sini ada yang melewatkan siswa-siswinya tidak salat, memang tidak penting buat ibu bapak guru. Salat itu untuk kalian sebagai bukti ingat Allah. Kalau kalian tidak salat berarti tidak ingat Allah. Lupa sama Allah. Masya Allah. Hoyong hilap ke Allah. Mau lupa sama Allah? Kenapa tidak mau? Baca yang ketiganya lagi. Ayo, laki-laki lagi, baca yang ketiga. Ada? Kenceng aja, nggak usah pakai mic. Oh, lagi direkam ya? Oh, enggak tuh. Boleh, baca aja. Ayo, siapa aja tuh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Saya kasih pendek-pendek ya, biar hafal. Bisa dilihat terjemahnya? Serem nggak? Serem nggak? Siapa itu yang berfirman? Allah yang menciptakan kita, ngasih kabar, ngasih gambaran. Kelak di akhirat ada ahli neraka yang disebut neraka Sakar. Neraka ada berapa? Hah? Ada berapa neraka? 7. Terus? Ada yang sudah pernah? Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Maksudnya pernah mimpi. Biasanya kalau orang yang pernah mimpi masuk neraka lebih soleh. Kenapa? Karena berkedip. Ya. Karena belum pernah, sama Allah dikabarkan. Gak usah pernah dulu. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke situ gak bisa balik lagi. Mending dari sekarang percaya deh. Kalau itu firman, kalau itu benar, kalau itu yakin, pasti orang yang tidak sholat nanti masuk neraka Sakor. Kata Allah, ma salakakum fi Sakar. Hei, kenapa kau ada di neraka Sakor? Qalu, maka mereka yang ada di neraka Sakor itu berkata, apa tadi? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat ya Allah. Saya mempertahankan puasa, pingin sampai maghrib, daripada batal mending teu sholat. Nah yang kayak gitu puasanya akan pindah ke neraka Sakor. Ya, hati-hati anak-anak sekarang. Kalau menurut fikih kalian yang ada di SMA ini sudah balik semuanya. Ada yang di bawah 14 tahun angkat tangan? Di bawah 15 tahun? Kalaupun belum haid, kalaupun belum mimpi basah, kalaupun belum mencapai umur, tapi kalau sudah, kata fikih Imam Syafi'i ya, kalau sudah 15 tahun, maka dia sudah balik. Kalau sudah balik, maka dia akan dihisab. Kalian dihisab masing-masing. Jangan nyalahin ibu bapamu yang ada di rumah. Jangan nyalahin nenek kakekmu yang di sana. Jangan nyalahin ibu bapak guru lagi, karena kalian sudah tahu kalau sholat itu wajib. Dan kalau tidak dilaksanakan sholat berarti akan dihisab. Dan jika nanti masuk di akhirat akan jadi ahli neraka Sakor. Ada yang mau daftar? Awas kalau nggak sholat. Kalau nggak sholat berarti dia daftar sendiri tanpa panitia. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sudah habis waktunya Bu Guru. Ini 2 lapis nih. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Oh, sudah mau pulang atau sudah mau makan ini? Ada makan sorenya? Tumpang. Silakan, ada yang bertanya tidak? Tak kasih hadiah yang bertanya. Kalau tidak ada, saya yang nanya. Mana yang agresif tuh? Biasanya bertanya atau saking takutnya ini serem ngajinya. Oke, kalau tidak ada yang nanya, tak saya tanya. Dalam ilmu fikih, sholat itu harus sesuai dengan aturan. Ada syarat, ada rukun. Ada syarat, ada rukun. Oke, siapa yang bisa membedakan apa bedanya antara syarat dan rukun? Acungkan tangan, tak kasih ke dia. Apa bedanya syarat dan rukun? Bab sholat sudah kan ya, kelas 10, 11, 12? Sudah semuanya. Ayo, apa bedanya syarat dan rukun? Berdirilah yang bisa jawab. Jangan-jangan PAI-nya gagal nih.
Ayo Bu Guru PAI, bagaimana ini? Malu-malu atau tidak tahu? Cung yang tidak tahu atuh, angkat tangan semuanya. Yang tidak tahu. Oh, sudah tahu. Tapi siapa yang berani? Cung yang berani mewakili temanmu kalian. Bingung. Kalau bingung, yang mudah. Sebutkan syarat sah salat. Berdirilah, jangan keroyokan. Berdiri. Syarat sah salat. 1. Silakan. 1. Syarat sah salat. 1. Pertama, waras, Waras, berakal. 2. tidak mabuk, Tidak mabok. Ya waras tadi. Masuk ke situ. Kalau mabok berarti tidak waras. sudah berwudu, Hah? sudah bersuci, Bersuci. Ya, terus Islam. Terus? Hah? Tidak makan minum. Terus? tidak makan minum, Balik. Apa lagi? So, kasih tahu yang masih mau nambah, tak kasih hadiah. Nah, ada Quran lagi. Ada lagi sudah? Tepuk tangan untuk keberaniannya. Boleh dikasih nak. Syarat sah salat 3. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. Cukup. Kalian Islam? Kalian baligh? Kalian berakal? Wajib salat. Berarti nu teu salat wajib. Amun teu wajib hiji berarti sanes nu Islam atapi nu tadi mabok. Lagi mabok, habis main game semalaman jadi subuh tidak sholat. Ya sudah tidak wajib sholat, dan mabuk game. Cuman masuknya nanti tidak masuk Islam juga. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu syarat sah sholat. Nah, ada syarat wajib sholat. Ada 8. Tadi udah disebut. 1. Bersih dari hadas dulu. Bersih dari hadas. 2. Bersih dari najis. 3. Menghadap kiblat. 4. Masuk waktu sholat. Nggak boleh sholat subuh jam 3 Januari. Ya. 4. 5. Nutup aurat. 6. Tadi udah. Menjauhi dari yang membatalkan wudu atau membatalkan tayamum. Kalau tidak wudu kan bisa tayamum bisa wudu. Nah, itu baru syarat sah sholat. Kalau yang tadi syarat wajib sholat. Beda ya. Syarat wajib sholat ada berapa? 3. Syarat sah sholat ada 8. Boleh dikurangi, yang penting begitu. Bisa beda madhabnya. Ibu beda madhabnya di sini diperulakan Syafi'i, Hambali. Oh semua bisa. Oke, bagus. Sekarang ada yang kedua namanya rukun salat. Ada berapa? 13 boleh, 18 boleh. 1 apa? Niat. 2 berdiri bagi yang mampu. 3 4 terakhir rukun salat salam. Bisa beda. Pokoknya mulai takbir niat sampai salam. Itu syarat dan rukun salat. Sekarang Bapak tanya, apa yang membedakan antara syarat dan rukun? Acungkan tangan, tak kasih hadiah lagi. Sekarang udah dijelasin tuh. Nah, coba ditelaah, apa bedanya syarat dan rukun?
Ayo, udah ngacung. Apa? Syarat mah di luar ibadah. Syarat mah? Syarat itu di luar ibadah. Syarat di luar ibadah. Rukun di dalam ibadah. Terus? Satu aja? Boleh nggak kalau yang syarat kemudian pada saat dilaksanakan ibadah itu tidak ada? Kan tadi di luar ibadah syaratnya. Nah, boleh nggak ketika lagi sholatnya misalnya, terus syaratnya hilang? Boleh apa tidak? Contoh, berdiri dulu ya. Contoh tadi, syarat itu diantaranya Islam atau suci dari najis. Itu syarat wajib atau syarat sah sholat. Nah, kalau rukun namanya yang tadi diantaranya takbiratul ihram. Sekarang udah takbiratul ihram, tiba-tiba kentut. Lanjut sholatnya atau enggak? Nah, tidak. Kenapa? Karena syarat sahnya hilang, yaitu batal wudu. Begitu, betul tadi jawabannya. Pertama, kalau namanya syarat harus ada sebelum dan ketika ibadah. Ya, mau puasa, mau sholat, syaratnya itu harus ke bawah-bawah. Walaupun tidak harus terus-terus. Misalnya, syarat sah sholat harus wudu. Ketika sholat wudu lagi, ketika sholat wudu lagi. Enggak, cukup sekali sebelum sholat ada. Tapi adanya itu harus terus sampai salam, si wudunya tetap ada. Begitu. Atau misalnya syarat itu menghadap kiblat. Kita sholat kan sebelum ya syarat mah. Tapi ketika sholat menghadapnya pindah ke sana, misalnya asal ke barat ke kiblat tiba-tiba bergeser, berarti sholatnya batal. Kenapa? Karena syaratnya hilang. Biasanya laki-laki yang sholat jangan goyang-goyang. Nih, ini pindah arah kiblat itu dengan dada. Hadapkan dengan dada ke kiblat. Kalau yang goyang-goyang berarti kiblatnya pindah-pindah ke Meksiko, ke Madrid. Maka dia akan hilang sholatnya atau batal sholatnya ketika sholat itu hilang syaratnya. Begitu ya. Tapi kalau rukun itu cukup dilaksanakan pada waktunya. Misalnya takbir, berarti takbir ihratul ihram di mana? Berdiri dulu biar ada teman. Berarti takbiratul ihram di awal. Tidak boleh takbiratul ihram ketika ruku. Allahu sholli, Allahu akbar, nggak boleh. Harus di awal. Tapi tidak terus menerus. Gantian, habis itu baca Fatihah dan seterusnya. Oke, boleh tepuk tangan? Kasih ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Apa bedanya syarat dan rukun? Sudah habis? Alhamdulillah sudah habis. Bu Kepala, karena sudah habis waktunya, mohon dimaafkan. Mungkin bisa dibaca nanti di rumah apa yang saya kutip di lembaran itu. Yang nggak kebagian bisa minta fotokopinya. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan bekal untuk bulan Ramadan nantinya. Acara selanjutnya kuliah kita pada di
tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Alhamdulillah acara pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita laksanakan dapat menjadi bekal untuk kita semua di bulan Ramadan untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah tadi acara sudah selesai dari awal hingga akhir. Ibu sebagai ketua panitia pesantren intensif Ramadan PIR, kita akan menutup kegiatan tahun ini. Mungkin pertama adalah ada pengumuman bahwa kegiatan pesantren intensif Ramadan ini atau PIR itu ada 3 sesi. Sesi pertama adalah hari ini, tarhib. Kemudian sesi kedua adalah selama 2 pekan KBM di Ramadan ada tilawah yang mungkin sudah ada petugas masing-masing perharinya ya, PJ-nya Ridho, kemudian yang kelas 10 ada juga PJ-nya udah dibagi tugasnya siapa tilawah masing-masing yang memandu tilawah kalian masing-masing. Juga ada tabligh untuk kelas 10 dan kelas 11 ya. Kelas 12 dibebaskan karena udah mau azan. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 di sesi ceki nanti secara mandiri ada kultum. Nah itu sesi kedua, dan sesi puncaknya adalah 3 hari di tanggal 9, 10, 11 Maret kita ada nginep 2 hari. Ada nginep 2 hari di sekolah. Ya, itu acara PIR yang biasanya nginep 1 hari pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini karena acaranya diringkas menjadi 3 hari, maka nginepnya menjadi 2 hari. SMP dan SMA dipisah memang kegiatannya. Mungkin nanti tidurnya yang siswa di kelas 10, yang siswi di kelas 12, karena kelas 11 akan dipakai asaj oleh kakak-kakak kalian. Seperti itu, insya Allah. Nah itu yang pertama adalah pengumuman. Kemudian yang kedua ada kabar baik dan buruk. Oke. Kabar baiknya adalah Ibu sebagai pertama mungkin sebagai wakasis ya, merasa bangga kepada OSIS ya, Fauji dan tim, juga PJ-nya di divisi kerohanian siapa Karaka, Hael, Ania dan Aun yang bersedia mengambil alih tugas ya. Tugasnya dari mulai tadi tarhib, kemudian kemandiriannya di acara mudah-mudahan besok di 2 minggu KBM ya, kemudian juga ada sesi di PIR-nya. Ibu melihat kemandirian kalian sudah mulai ya, tidak kalau nggak dicoba nggak ketahuan kita limitnya di mana ya. Memang masih harus terus ada pengalaman, tetapi kemandiriannya sudah terlihat. Itu yang pertama kabar baiknya. Ibu mengucapkan terima kasih atas bantuan OSIS tahun ini, dan mungkin tahun berikutnya nanti juga akan diminta untuk ikut serta di dalam kegiatan Ramadan. Itu berita baiknya. Berita buruknya adalah Ibu sebagai wakasis dan juga sekaligus sebagai guru PAI. Jadi anak-anak ya, ada peraturan yang dilanggar akhir-akhir ini oleh kalian ya. Dan itu menjadi pelanggaran, akan dianggap menjadi pelanggaran berat. Jadi anak-anakku pakai ciput itu wajib. Oke, di tatib ada. Oke. Sekarang besok libur selama 1 minggu. Jadi itu pertama itu adalah bagian dari menutup aurat. Pelanggaran itu di tatib masih pelanggaran ringan. Ibu akan mengajukan bahwa itu menjadi pelanggaran berat karena kalian sekolah di Alka. Nasihat dari pembina, sekolah Alka itu sekolah Islam, gak boleh tidak berkerudung di Alka, gak bisa. Kalau gak mau berkerudung jangan sekolah di sini. Itu penegasan dari pembina Al-Kausar. Jadi anak-anak, bagian dari menutup aurat itu adalah menggunakan ciput karena tidak boleh transparan. Ya tolong rambutnya dirapikan, dicepol
supaya tidak kelelaran ke sana kemari. Besok ada seminggu libur yang punya ciput perbanyak karena nggak bisa. Itu sudah dianggap nanti ibu akan mengajukan ke kepala sekolah sebagai pelanggaran berat karena ini aurat. Itu yang pertama. Kedua, nanti di sesi PIR itu akan ada sesi menggunakan baju bebas. Kerudungnya wajib pakai peniti. Ya, karena leher adalah bagian dari aurat perempuan. Itu juga jadi pelanggaran berat. Kalau ibu nggak ngomong hari ini, kami yang berdosa. Karena mungkin kalian yang namanya anak-anak coba-coba gitu. Nggak dimarahin, dibiarkan. Padahal itu adalah pelanggaran. Gitu ya, ini hari ini sudah disampaikan, tolong para walas sudah menyampaikan, saya tahu betul, para walas sudah menyampaikan. Tolong yang tidak hadir hari ini, siapa lihat kiri kanan teman-temanku cewek yang tidak hadir hari ini, kabari. Mulai masuk nanti Ramadan wajib pakai ciput. Yang tidak pakai ciput ibu akan panggil orang tuanya. Sebagai wakasis ibu akan panggil orang tuanya. Kemudian nanti kalau boleh pakai pakaian bebas, wajib pakai peniti karena leher adalah bagian dari orang. Hari ini masih dimaafkan. Ini sudah pengumuman ya anak-anak. Begitu berita buruknya. Tadi udah berita baik, berita buruk. Itu aja mungkin penutup dari saya, dari Bu Elia ya. Dan tadi saya bangga ya, terima kasih pada tim Sholawat terharu. Alhamdulillah semakin kompak, semakin ini, alhamdulillah. Cuman anak-anak tadi belum pada tahu maknanya ya. Masih udah ada yang tahu, ada yang belum mungkin ya. Nanti akan kita ada sesi salawatan dengan Ustaz Rahmat Hidayat insyaallah. Itu aja anak-anak, kita akan siap-siap untuk makan malam. Saya tutup acara ini. Nanti akan saya MC-nya mangga. Saya serahkan ke MC untuk menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita